Selamat siang, perkenalkan nama saya Laurenciano Fernanda dengan NPM 24103507 dan saya dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan di sini tujuan membuat video untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah Spiritualitas Santo Paulus. Jadi kami dari kelompok 4 di sini kami akan mengemukakan atau memberikan suatu pandangan atau pendapat terkait dengan gaya pendamping Santo Paulus dalam suratnya dari nasihat dan koreksi persaudaraan dan dorongan semangat yang dapat menginspirasi model pendidikan bagi calon guru di Unika Santo Paulus Ruteng, dan bagaimana memberikan suatu pandangan mengenai bagaimana universitas mempromosikan suatu kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di Pulau Flores, dengan berkaitan juga dengan berdasarkan kutipan dari Galatia bab 3 ayat 28 dengan yang berbunyi, tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Langsung saja dari pertanyaan yang pertama itu, bagaimana gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-suratnya, yaitu nasihat, koreksi persaudaraan, dan dorongan semangat yang dapat menginspirasi model pendidikan bagi calon guru di Unika Ruteng. Jadi bagaimana gaya pendampingan Santo Paulus sebagai model pendidikan. Jadi bagaimana gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-surat menawarkan model pedagogis yang sangat relevan bagi calon guru di Unika Ruteng. Jadi melalui pendekat yang humanis ini dan teologis, Paulus menerapkan 3 pilar utama, yaitu nasihat, koreksi persaudaraan, dan dorongan semangat. Jadi di mana di sini untuk suatu memberikan nasihat, berarti guru tidak hanya mentransfer atau memberikan ilmu atau wawasan, tapi juga bertindak sebagai sesuatu yang membimbing karakter siswa. Sementara itu persaudaraan yang menekankan pentingnya disiplin yang didasari oleh kasih, dan di mana suatu teguran diberikan bukan untuk menghukum atau melainkan untuk membangun kembali semangat belajar siswa. Jadi yang berikut adalah dorongan semangat dari Paulus menginspirasi guru untuk menjadi faktor yang menguatkan siswa dikala mereka menghadapi kesulitan akademik maupun personal. Jadi yang berikut adalah inklusi dan keberagaman berdasarkan Galatia bab 3:28. Jadi prinsip dalam pendidikan menemukan landasan yang kuat dalam gagasan Santo Paulus pada Galatia bab 3:28 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Jadi pernyataan ini menegaskan menghapuskan segala bentuk dalam sekat sosial budaya kelompok yang sering kali memicu diskriminasi atau konflik. Dan dalam dunia pendidikan modern sekarang, konsep ini sebagai pengakuan terhadap kesetaraan martabat setiap peserta didik. Jadi guru itu dituntut untuk menciptakan ruang kelas yang ramah bagi semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, sehingga setiap siswa mendapatkan hak belajar yang adil dan merasa dihargai sebagai pribadi yang utuh. Dan jadi yang berikut adalah bagaimana analisis mempromosikan kesetaraan di universitas konteks Pulau dari Flores. Jadi dalam konteks Pulau Flores yang kaya akan keberagaman, Unika Ruteng dapat mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa melalui kebijakan yang nyata di bidang sosial, ekonomi, serta budaya. Jadi secara ekonomi, universitas dapat memperluas akses pendidikan dengan menyediakan program beasiswa yang di mahasiswa dari keluarga petani atau daerah terpencil di pelosok Flores. Jadi dari segi budaya juga, kampus harus menjadi wadah yang dapat merangkul keberagaman etnis mulai dari Manggarai, Ende hingga Larantuka dan lain-lainnya melalui kegiatan akademik maupun non-akademik yang inklusif dengan menciptakan lingkungan yang belajar yang suportif dan tidak diskriminatif. Jadi universitas berhasil memberikan perbedaan latar belakang asal sekolah dan daerah demi mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikannya. Saja suatu pandangan dan pendapat dari saya berkaitan dengan pertanyaan yang ada tadi. Jadi dengan itu seperti yang dijelaskan tadi, gaya pendamping Santo Paulus dalam surat-suratnya dari nasihat, koreksi persaudaraan, dan dorongan semangat yang dapat menginspirasi
model pendidikan bagi calon guru di Unika Ruteng. Berarti bagaimana kita merangkul atau bagaimana kita adanya rasa persaudaraan dan memberikan dorongan satu sama lain, baik dari guru ataupun mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan memberikan suatu nasihat terhadap mahasiswa, terhadap sesama maupun terhadap diri sendiri, atau mengoreksi diri sendiri untuk tetap semangat dan selalu memberikan motivasi yang ada. Dan begitu juga dengan bagaimana Universitas Unika Santo Paulus Ruteng juga dapat mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di Pulau Flores. Jadi dengan itu bagaimana universitas dan kampus itu memberikan akses kepada mahasiswa dan anak-anak yang bisa mendaftar tanpa melihat latar belakang yang ada, dan memberikan ruang belajar tidak melihat dari latar belakang, tapi dapat melihat dari segi untuk bersama bertumbuh untuk menggali ilmu maupun memberikan suatu kemudahan akses pendaftaran terhadap mereka, maupun memberikan kebijakan finansial yang adil bagi mahasiswa yang ingin memasuki kampus. Dan itu juga bagaimana kita saling adanya rasa toleransi, tidak membeda-bedakan dari satu dengan yang lainnya, dan adanya suatu persaudaraan dan memberikan semangat, nasihat, bagaimana menginspirasi pemimpin di Unika Santo Paulus Ruteng. Mungkin itu saja pandangan dan pendapat saya terkait dengan penjelasan tadi. Dengan itu saya juga memberikan kesempatan dan teman-teman saya yang akan memberikan pendapat dan pikirannya berkaitan dengan soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Hussein berkaitan dengan sebagai sarana pedagogis Inggris. Jadi itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Chandra Sustiani dari kelas 2024K dengan NPM 24103514. Surat sebagai sarana pedagogis. Gaya pendamping Santo Paulus. Santo Paulus menggunakan surat-suratnya sebagai sarana pendidikan dan pembinaan komunitas. Dalam surat-suratnya, ia tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan nasihat, dorongan, koreksi, dan dorongan semangat. Adapun inspirasi bagi calon guru di Unika, di mana kita menerapkan pendidikan dengan cara menjadi guru yang membimbing, bukan hanya mengajar, dan memberikan koreksi yang membangun dan penuh kasih, dan menciptakan suasana yang inklusif dan saling menghargai. Jadi di sini menurut Santo Paulus, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membina karakter, relasi, dan semangat belajar beserta didik. Yang kedua tentang Galatia bab 3 ayat 28 tentang inklusi dan keberagaman pendidikan, di mana di sini menyatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Di sini universitas dapat mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Contohnya itu memberikan kesempatan pendidikan yang setara, di mana di sini memberikan akses pendidikan tanpa diskriminasi suku, agama, budaya, atau kondisi ekonomi. Jadi kesimpulannya, Galatia mengajarkan bahwa setiap mahasiswa memiliki martabat yang sama tanpa diskriminasi antara suku, agama, budaya, dan latar belakang ekonomi. Halo, perkenalkan nama saya Margarita Sriuni Afloya dari kelas 2024K dengan NPM 24103513. Gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-suratnya. Santo Paulus mendampingi umat melalui nasihat, koreksi, persaudaraan, dan dorongan semangat. Gaya ini menginspirasikan calon guru
untuk mendidik dengan kasih, membimbing siswa yang melakukan kesalahan, serta memotivasi mereka agar berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kedua, inklusi dan keberagamaan dalam pendidikan, atau Galatia bab 3 ayat 28. Galatia bab 3 ayat 28 mengajarkan bahwa semua orang memiliki martabat yang sama. Universitas dapat mewujudkannya dengan memberikan kesempatan belajar yang setara, menghargai perbedaan budaya, agama, dan kondisi ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang ramah dan bebas diskriminasi bagi seluruh mahasiswa di Flores. Selamat pagi Fatir, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Alfianus Jefil dari kelas 2024K. Jadi di video kali ini saya akan menganalisis berkaitan dengan tiada lagi orang yang Yahudi atau Yunani, Galatia ayat 3 sampai 28. Sebagai dasar inklusi dalam pendidikan dalam Galatia ayat 3 sampai 28, Santo Paulus menyampaikan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ayat ini mengajarkan nilai kesetaraan, persaudaraan, dan penerimaan terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Nilai tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun pendidikan yang inklusif. Di lingkungan Universitas di Paulus Flores, prinsip ini dapat diwujudkan dengan menerima semua mahasiswa secara adil tanpa melihat perbedaan suku, budaya, agama, kondisi ekonomi maupun asal daerah. Flores memiliki keberagaman masyarakat sehingga kampus dapat menjadi tempat untuk mempertumbuhkan sebagai latar belakang dan membangun sikap saling menghargai. Bentuk promosi kesetaraan yang dapat dilakukan universitas antara lain, yang pertama itu penerimaan mahasiswa yang adil. Universitas memberikan kesempatan kepada semua calon mahasiswa berdasarkan kemampuan dan potensi, bukan karena berasal dari keluarga kaya atau kelompok tertentu. Yaitu berikut pemberian bantuan bagi mahasiswa kurang mampu. Di sini kampus dapat menyediakan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan dukungan akademik agar mahasiswa dari latar belakang ekonomi berbeda tetap memiliki kesepakatan belajar yang sama. Yang berikut menghargai keberagaman budaya Flores. Di sini universitas dapat mengadakan kegiatan budaya, diskusi, dan organisasi mahasiswa yang memberikan berbagai tradisi daerah sehingga setiap mahasiswa merasa dihargai. Terus membangun lingkungan tanpa diskriminasi. Dosen dan mahasiswa diajak untuk saling menghormati, bekerja sama, serta tidak merendahkan seseorang karena perbedaan suku, agama, bahasa, atau status sosial. Pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan. Kemampuan dapat menanamkan nilai kasih, toleransi, dan solidaritas sesuai dengan pesan Santo Paulus bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Sekian video dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat malam Fatir, selamat malam teman-teman. Pertama saya mau perkenalkan diri saya Bonifasius Alvan Trisole dengan NPM 24103511. Saya dari kelas 2024K. Jadi di sini saya akan menganalisis berkaitan dengan Galatia ayat 3 sampai 8 dan penerapannya di Universitas Surteng. Pertama, tujuan dari tugas ini adalah salah satu untuk memenuhi mata kuliah spiritualitas. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan berkaitan dengan ayat Galatia ayat 3 sampai 8 tadi. Jadi dalam surat kepada jemaat Galatia, Paulus menuliskan dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang
perbedaan laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Paulus ingin menghapus segala bentuk diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat pada zamannya. Ia mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, status sosial, maupun jenis kelamin tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan seseorang. Nilai ini sangat relevan bagi kehidupan kampus, khususnya Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Mahasiswa berasal dari berbagai daerah, dari Flores bahkan dari di luar Flores. Mereka memiliki latar belakang budaya, bahasa, ekonomi, dan pengalaman yang berbeda-beda. Sebagai komunikasi akademik, kita harus membangun sikap saling menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Tidak boleh ada perilaku istimewa karena status ekonomi, asal daerah, ataupun kemampuan akademik seseorang. Contoh, nyata penerapan nilai Galatia ayat 3-8 di kampus adalah pemberian kesempatan pendidikan bagi mahasiswa dari daerah terpencil melalui program beasiswa. Terlibat mahasiswa dari berbagai budaya dalam organisasi kampus serta objektif tanpa membedakan latar belakang mahasiswa. Sebagai calon guru, kita harus menerapkan prinsip di sekolah. Setiap peserta didik berhak memperolehkan kesempatan belajar dan penghargaan yang sama. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat yang aman, adil, dan inklusif bagi semua anak. Jadi, sekian dari saya Boniface Soleh menyampaikan. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohana Menabung dengan NPM 24103510. Saya dari kelas 2024K dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan pandangan kepada soal yang ada. Yang pertama, saya akan memberikan pandangan kepada soal nomor 1 yang bunyi soalnya adalah bagaimana gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-suratnya atau nasihat koreksi, persaudaraan, dan dorongan semangat dapat menginspirasi model pendidikan bagi calon guru di Unika Ruteng. Baik, pandangan saya adalah gaya pendampingan Santo Paulus mengajarkan calon guru untuk mendidik dengan kasih, memberikan nasihat yang baik, melakukan koreksi dengan bijaksana, dan selalu memberikan semangat kepada peserta didik. Agar dengan cara ini, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing siswa agar berkembang dalam pengetahuan dan karakter. Baik, yang berikut di sini saya juga memberikan pandangan kepada soal nomor 2 yang bunyi soalnya adalah tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, inklusis dan keberagamaan dalam pendidikan. Berdasarkan Galatia bab 3 ayat 28, analisis bagaimana universitas mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di Pulau Flores. Jawab pendapat saya adalah berdasarkan Galatia bab 3 ayat 28, semua orang memiliki martabat yang sama. Universitas dapat mempromosikan kesetaraan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua mahasiswa tanpa membedakan suku, budaya, agama, maupun kondisi ekonomi. Selain itu, kampus perlu menciptakan lingkungan yang menghargai keberagamaan sehingga setiap mahasiswa merasa diterima dan dihargai. Baik, itu saja pandangan atau pendapat dari saya. Terima kasih. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Elmica Sambi, NPM 24103509, kelas 2024K, saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan
Jadi di sini saya akan menjelaskan spiritualitas Santo Paulus dalam dunia pendidikan dan budaya Manggarai. Jadi, surat Paulus sebagai saran pedagogis. Jadi Paulus merupakan salah satu rasul yang sangat berpengaruh dalam perkembangan gereja perdana. Salah satu cara yang digunakan Paulus untuk mendampingi jemaat adalah melalui surat-suratnya. Surat-surat tersebut bukan hanya berisi ajaran iman, tetapi juga menjadi saran pendidikan yang membantu jemaat bertumbuh dalam kehidupan mereka. Dalam surat-suratnya, Paulus menggunakan beberapa cara mendampingi. Pertama, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Nasihat yang diberikan tidak bersifat memaksa, tetapi mengajak dan membimbing. Misalnya, dalam 1 Korintus ayat 11, Paulus mengatakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Kedua, Paulus berani mengoreksi kesalahan jemaat, namun koreksi yang diberikan selalu didasarkan pada kasih. Walaupun terkadang menggunakan kata-kata yang tegas, tujuan Paulus bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki dan membangun jemaat. Ketiga, Paulus selalu memberikan dukungan dan semangat kepada jemaat. Ia menyebut mereka sebagai saudari-saudari dan selalu mendoakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik harus dibangun atas dasar kasihan, perhatian, dan hubungan yang baik. Sebagai calon guru di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, saya dapat mendeladani cara Paulus dalam mendidik. Guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, menegur dengan kasih, serta memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini saya akan membahas tentang kisah Paulus di Areopagus dan hubungannya dengan budaya Manggarai, khususnya nilai Lontoleok. Dalam Kisah Para Rasul bab 17, Paulus tiba di Athea, sebuah kota yang terkenal sebagai pusat kebudayaan dan filsafat Yunani. Ketika berbicara kepada masyarakat Athea di Areopagus, Paulus tidak langsung menyalahkan kepercayaan mereka. Sebaliknya, ia memulai dialog dengan menunjukkan penghargaan terhadap kehidupan religius masyarakat setempat. Paulus berkata bahwa ia melihat masyarakat Athea sebagai orang-orang yang sangat religius. Kemudian ia menggunakan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal sebagai titik awal untuk memperkenalkan Allah yang diwartawakannya. Cara ini menunjukkan bahwa Paulus menghormati budaya lokal dan mencari titik temu sebelum menyampaikan ajaran Kristiani. Pendekatan Paulus ini memiliki kesamaan dengan nilai budaya Manggarai yang tercermin dalam Lontoleok. Jadi, Lontoleok merupakan tempat musyawarah adat yang menekankan kebersamaan, dialog, penghargaan terhadap setiap pendapat, dan pencarian mufakat untuk kepentingan bersama. Terdapat beberapa persamaan antara Paulus dan Lontoleok. Yang pertama, keduanya mengutamakan sikap menghormati orang lain. Kedua, keduanya berusaha mencari titik temu untuk mencapai pemahaman bersama. Ketiga, keduanya bertujuan membangun kehidupan yang lebih baik bagi komunitas. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pewartaan iman tidak harus bertentangan dengan budaya. Sebaliknya, iman dapat berkembang melalui dialog dengan budaya lokal. Nilai-nilai budaya yang baik dapat menjadi saran untuk menghadirkan kasih dan ajaran Kristus dalam kehidupan masyarakat. Selamat pagi Pater dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefanus Lomon. Saya dari kelas 2024K.
Baik, di sini saya akan menganalisis terkait masalah kesetaraan akses sosial ekonomi. Latar belakang ekonomi keluarga mahasiswa di Flores sangat bervariasi, mulai dari anak petani, nelayan, buruh, hingga pegawai negeri atau pengusaha. Universitas mempromosikan kesetaraan dengan menyediakan sistem bantuan finansial yang berkeadilan seperti program beasiswa, seperti contohnya KIP kuliah, beasiswa internal, atau skema cicilan uang kuliah yang fleksibel. Dengan demikian, status ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Flores untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan berkualitas, kampus juga harus memastikan tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminatif dari dosen atau staf berdasarkan kemampuan finansial mahasiswa. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih.